Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama kita tak bikin konten nih. Santai, macam di pantai. Banyak nanya nih, kenapa tak bikin konten? Kita sambil ngopi, sambil kita bahas masalah yang lagi viral, pasir laut. Kopi dulu ya. Jadi sejak keluarnya PP, peraturan pemerintah tentang pemanfaatan sedimen pasir laut itu, dulu disebut tambang pasir laut, sekarang sedimen itu endapan. Jadi saya nak cerita sikit kerana banyaknya yang menolak pasir laut ini. Yang beritanya banyak yang menolak, yang mendukung mungkin diam aja nih. Cuan nih. Jadi saya nak cerita sikit tentang masalah pasir laut ini. Waktu saya mahasiswa dulu, saya salah seorang yang paling keras menolak pasir laut ini. Dulu ya, tak ada orang yang menolak pasir laut zaman itu. Ada beberapa mahasiswa, ya, tak banyak lah. Kalau 5 jari itu tak ada. Yang jelas saya sama kawan saya berdua waktu itu yang menolak pasir laut. Yang ada yang menolak, cuman tidak ada action, tidak ada aksinya. Dia menolak gitu aja. Tapi kalau saya betul-betul saya tolak dengan segala data yang saya miliki. Banyak, kira-kira 1 ransel data semua saya ambil dari beberapa instansi. Tapi tak ada yang menolak sampai sebanyak sekarang ini, menolak pasir laut. Dulu tak ada yang menolak. Ya, Anda bisa bayangkan itu. Nah, waktu itu pasir lautnya banyak di Kabupaten Karimun. Banyak di Karimun. Ada beberapa perusahaan ya, yang saya tahu, ada Ekuator, ada PT Nalendra, nah kapalnya namanya Nalendra, ada banyak lah waktu itu. Tapi yang ngetop waktu itu Ekuator, PT Ekuator. Dan Anda bayangkan ketika itu setengah kapal keruk dunia ini berada di Singapura. Dan sebenarnya lebih banyak KP-nya tak seberapa ya, mencurinya yang banyak waktu itu. KP-nya katakanlah ratusan hektar. Nanti kalau malam dia bergerak, malam dia curi, dia keluar dari wilayah pertambangan. Nah, saya termasuk orang yang keras menolak pengerukan pasir waktu itu, dengan segala macam dampak. Cuman hari ini sejak 2003, terakhir saya masuk di Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun itu, lulus 2003, Januari 2004 saya sudah masuk kantor. Nah, 2003 itu sudah tutup. Cerita kawan-kawan saya di dalam Dinas Pertambangan itu waktu itu, tidak ada orang yang mau ngurus proyek di Karimun tuh. Gaji pun tak dimakan tuh, gara-gara pasir laut itu. Saking mewahnya orang Karimun waktu itu dengan tambang pasir laut. Nah, satu ketika saya pernah mewawancarai Menteri Lingkungan Hidup zaman itu ya, tahun 2003 itu. Kusmat Majas, Siswono Kusmat Majas, salah saya itu. Dan kebetulan saya waktu itu menjadi reporter atau wartawan di media kampus aklamasi. Jadi wartawan kampus di Universitas Islam Riau. Saya salah satu wartawan di situ. Dan saya ditugaskan oleh pimpin saya waktu itu untuk
mewawancarai terkait dengan pasar laut. Nah, saya kejar waktu itu, akhirnya dapat wawancara di bandara. Dia duduk di atas kursi gitu, saya di samping, karena wartawan banyak waktu itu. Saya pas di samping beliau. Saya tanya dengan Pak Menteri saya tanya, bagaimana menangani atau mereklamasi dasar laut itu yang sudah dikeruk pasir. Jadi Pak Menteri ini mikir nih, dia bilang, wah ini pertanyaan sulit ini, bagaimana mereklamasi di dasar laut itu. Jadi hari itu Pak Menterinya tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Itu ya kata Pak Menteri, ya itu memang harus kita pikirkan juga bagaimana mereklamasi dasar laut itu ya. Kita belum pernah katanya. Nah, sekarang saya bisa bercerita begini karena ini punya pengalaman. Yang menolak pasir laut juga yang mendukung pasir laut ya, sama-sama punya kepentingan. Yang satu menjaga alam, menjaga lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau, itu saya pikir juga bagus ya. Cuma saya pengen bertanya juga, di Karimun itu ada satu perusahaan namanya PT Timah. Timah itu dia mengeruk timah ya, artinya timah dikeruk, pasir tidak tinggal. Cuman sistem pengerukan timah itu juga bisa berdampak kepada lingkungan karena ada sistem ladder, jadi mangkuk macam gini nih, kayak cangkir ya. Kalau kita cakap cawan besar ya, mungkin satu itu mungkin bisa beli satu mobil Avanza itu. Avanza sekarang bisa beli mobil Veloz kalau satu mangkuk itu harganya. Itu cara kerjanya, dia mengeruk, kalau tidak salah saya ada 30-an atau 30 lebih ya ladder itu kedalaman sekitar 25 atau 35 meter. Dan itu baja itu ya, besi padat padu, dia menggali timah dengan menggunakan kapal keruk. Dan itu karang itu bisa hancur. Tapi sekian puluh tahun timah itu beroperasi di Bundur sana atau Tanjung Batu sana atau Kabupaten Karimun sana, jadi tidak ada masalah. Ya orang nangkap ikan juga di sana. Dan itu lebih parah lagi kalau menurut saya. Karena karang-karangnya itu akan habis. Karena saya sering mengawasi PT Timah itu. Dulu saya sering di Pertambangan Karimun, salah satunya mengawasi PT Timah. Juga kalau ada pengawasan dari pusat ya, PIT itu pelaksana inspektur tambang, ya itu pengawas tambang dari pusat yang turun, dan saya sering diminta untuk menemani mereka itu. Ya, kalau ada kapal yang mau dock gitu ya, harus dicek dulu ketebalan plat. Saya ngecek ketebalan platnya itu. Jadi kalau menurut saya sistem kerja kapal keruk itu lebih dasar lagi, karena dia menggunakan ladder yang mangkuknya besar begitu, dan itu sekali angkat itu sekian ton gitu. Ya, itu jangankan pasir, karang pun hancur itu. Ya, bisa terangkat karang. Nah, yang kedua, ada kapal keruk ya. Dan ini kalau menurut saya lebih parah lagi. Kalau timah itu dia bekerja di kedalaman 30-35 meter. Kalau kapal keruk yang kecil ini ya, dia 6 meter aja dia bisa keruk. Daerah-daerah yang tidak pernah dikeruk oleh PT Timah itu dikeruk sama mereka. Nah, pertama kali kapal ini muncul sekitar tahun berapa ya, saya lupa itu. Tapi kapal ini pertama sekali dibuat di Thailand. Namanya Doang Ding 2. Saya masih ingat ya, karena
saya yang melakukan pengecekan dan pengawasan kapal keruk. Jadi dia pakai belalai, jadi tidak pakai ladder begitu, keruk gitu ya, enggak. Dia pakai cutter, pisau. Dan ini karang-karang yang ada di pinggir pantai ini bisa hancur namanya. Dengan kapal yang tidak begitu besar, paling jumlah krunya itu 10 orang lah. Kalau Timah itu kan bisa puluhan dan ratusan orang kalau PT Timah itu dalam satu kapal besar itu. Kalau yang kapal setara Duangdi ini itu sila 10 orang ada. Daerah-daerah yang tidak pernah dikeruk sama PT Timah gitu, itu mereka keruk. Ya mungkin jarak dekat pantai lah. Dan itu karang-karang yang ada di sekitar pantai itu habis sama mereka, itu lebih parah. Nah balik lagi ke pasir laut, saya rasa beda-beda tipis saja ya, dengan cara kerja sistem yang antara kapal keruk Timah sama dengan kapal keruk pasir ini. Cuman di pasir ini, setahu saya dulunya, ini pakai sistem hisap gitu. Artinya karangnya masih ada lah kalau pernah ada karang. Nah, informasinya mereka akan menggunakan sistem cutter seperti kapal Duangdi 2 yang pernah saya periksa itu. Kalau sistem itu yang dipakai, sudah dipastikan karangnya pasti ada. Nah di antara dua ini sama-sama menambang. Satu yang menambang sedimen pasir, yang satu menambang timah. Dan dua-duanya juga menghancurkan lingkungan, tapi tidak pernah ada yang berbicara terkait dengan pengerukan PT Timah ini. Tidak ada. Sebenarnya sama saja. PT Timah itu punya wilayah pertambangan cukup luas di Karimun. Itu kan ada peta, masuk di daerah Tokonghiu di sebelah Karimun itu ada milik Timah itu. Cuma sekarang kayaknya tidak ada pekerja di sana atau sudah dihibahkan ke pemerintah Kabupaten Karimun. Karena tidak pernah ada aktivitas di sebelah Leho ya, ada pelabuhan Leho di sana. Di depan situ itu masih banyak Timah itu di keliling Karimun. Tapi lebih banyak Timah itu bekerja di daerah Prayun, sekarang sudah masuk daerah Riau yang Meranti atau Bengkalis sana. Sudah masuk ke sana. Dan itu sama saja, sama dua-duanya bukan. Kalau saya menolak itu, puncak dari menolak pasir laut itu ketika ada seorang warga yang meninggal ya. Itu masyarakat Moro, kalau tidak salah saya itu di kampung apa itu namanya, masyarakat itu tinggal itu. Dan itu memang kalau menurut saya memang kesalahan perusahaan karena mengeruk terlalu dekat dengan Pelabuhan Moro itu, di depan nih kalau nggak salah itu, di Selat Durian, Kampung Benteng. Jadi di Moro itu ada nama Kampung Benteng. Kalau tidak silap saya, warga di sekitar situ yang meninggal. Jadi warga itu naik ke kapal, ya, maksudnya ingin mengusir kapal itu, jangan melakukan aktivitas tambangan di depan Moro itu. Nah, masyarakat naik kapal, terus ada kru kapal itu kalau tidak salah saya menembakkan gas air mata, dan maka berhamburanlah warga itu terjun ya. Ada anak-anak yang berenang dari kapal itu sampai ke pelabuhan. Ada yang tidak selamat, tapi orang tua ya, bukan anak-anak. Yang meninggal itu orang tua karena panik mungkin ya, matanya kena gas air mata. Dan itu Moro ketika itu ribut ya, pos milik pemerintah itu dirusak dan anarkis lagi. Nah kebetulan waktu itu saya sebenarnya diajak ke mengikuti aksi protes terhadap pengerukan pasir itu oleh kawan saya yang akhirnya ditahan juga di Polres Karimun. Ketika diajak itu saya lagi ada tugas kampus yang belum selesai. Saya bilang nanti saya akan nyusul ke Moro.
tapi belum sempat saya nyusul. Meledaklah peristiwa itu dan beberapa orang ditangkap. Dan akhirnya saya coba jenguk di Polres Karimun. Ya, agak susah juga melihatnya karena saya tidak diizinkan masuk ketika itu. Lama-lama lobi masuklah sekitar tidak sampai, saya pikir tidak sampai 2 menit saya berada di dalam itu, saya disuruh keluar. Nah, terus sama Komandan Angkatan Laut juga, Pak Aswoto Saranang, Mayor Pak tidak salah saya juga bersetegang dengan beliau. Dan pada akhirnya beliau memanggil saya di kantornya. Itu cukup lama ya, untuk memanggil saya itu juga lama. Saya tidak mau waktu itu. Saya minta rekan saya itu dibebaskan, rekan saya dan beberapa masyarakat itu dibebaskan. Akhirnya dibebaskan di sidang, walaupun tidak ditahan, akhirnya dilepaskan. Akhirnya kita berdamai dengan Mayor Aswoto Saranang. Beliau sebenarnya orang baik, cuma karena ada perintah dari atas, maka kapal yang mengeruk ya di Nambang di depan Moro itu bukan ditangkap tapi malah diselamatkan ke Singapura. Dan beliau banyak cerita, tapi saya tak perlu cerita di sini. Beliau banyak cerita tentang itu. Kembali lagi, apakah saya menolak atau mendukung Pasir Laut ini? Saya coba memberi gambaran saja. Dulu banyak masuk menolak, itu tetap dikeruk juga. Nah, dari pengumuman pasir itu sampai tutup 2003 itu, apa yang terjadi dengan Karimun? Apakah ada abrasi, ada karang yang hancur atau gimana? Saya tidak melihat itu. Cuman kalau di daerah Durai ya, saya malah pernah melihat, tapi tidak secara langsung saya melihat fotonya saja. Terjadi abrasi di sana. Apakah abrasi itu terkait dengan aktivitas penambangan pasir laut atau tidak? Karena Durai itu agak jauh ya dengan Karimun. Kalau menurut hemat saya, karena dulu tidak terkontrol ya, baik CD-nya, komunikasi dokumennya banyak itu yang uang hilang lah saya pikir. Seingat saya itu sekitar 80 miliar ada. Maaf, saya lagi di jalan, ya dekat jalan. Waktu itu kalau tidak silap saya ada dana CD atau dana untuk Karimun itu sekitar 80 miliar. 80 miliar. Saya tidak tahu untuk kemana. Apakah sudah digunakan untuk pembangunan atau tidak, saya tidak tahu juga. Tapi itu cukup besar. Uang yang dihasilkan untuk Karimun itu cukup besar. Dan nelayan juga banyak mendapat kompensasi terhadap pengelola. Kalau saran saya, jika ini disetujui, ada 3 hal yang mesti diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Kepri. Dana sini community development itu dari sejak dulu memang sudah ada. Tapi penggunaan dana CD ini seharusnya betul-betul digunakan untuk pengembangan, namanya development, pengembangannya. Jadi dia mesti digunakan untuk pengembangan wilayah. Katakanlah ada jalan setapak yang disemenisasi, ada fasilitas masyarakat, katakanlah lapangan bola diperbaiki, dibaguskan, ada fasilitas umum yang dibangun dengan dana community development ini. Jadi duit anggaran CD ini jangan dikasih kepada nelayan, dia tersendiri. Itu satu. Jadi dana CD itu benar-benar dibangun untuk menahan abrasi, membangun fasilitas umum. Kalau memang ada pembangun sekolah-sekolah, bisa dibantu di situ, segala macam lah yang sifatnya pengembangan dan pembangunan untuk
dana CD ini. Nah, terus apa lagi? Yang kedua, kompensasi. Nah, kompensasi inilah yang diperuntukkan untuk masyarakat nelayan yang terganggu aktivitas mereka ketika menangkap ikan. Biasa orang menangkap ikan satu hari bisa dapat 2-3 kilo misalnya gitu kan. Nah, ini kena ada pasir laut, dapatlah cuma 1 kilo. Bisa saja, walaupun daerah tambang itu bukan tempat mereka nangkap ikan, tapi arus atau air keruh yang dibawa oleh arus ke tempat nelayan-nelayan menangkap ikan itu bisa jadi salah satu masalah yang timbul ketika nelayan menangkap ikan. Jadi dana CD tadi digunakan untuk pembangunan, untuk pengembangan apa sajalah, untuk mengembang pasum misalkan, ya boleh saja. Yang kedua, kompensasi inilah yang harus dihitung sedemikian rupa supaya nelayan itu betul-betul dia terpenuhi hajat hidupnya di situ karena daerah tangkapan mereka terganggu. Jadi jangan dana CD ini lagi dikasih kepada mereka. CD ini khusus untuk mengembangkan kampung mereka, membangun kampung mereka. Dana kompensasi ini baru diserahkan. Dulu banyak tuh, banyak uang itu. Ya, itu miliaran itu. Itu bukan sedikit uang miliaran. Ya. Kedua baru pajak lah atau apalah namanya yang untuk daerah, itu mungkin SDM dan keuangan lah itu, atau biro keuangan boleh menghitung itu, atau SDM sama biro keuangan duduk dia menghitung berapa layaknya pajak untuk daerah, untuk Kepulauan Riau atau daerah yang di mana daerahnya dijadikan daerah penambangan sedimen ini. Kalau Karimun ya Karimun dapat, provinsinya berapa, Karimunnya berapa. 3. Jadi jangan CD ini aja. CD ini nanti sekian cuma dapat bagi-bagi, ya dapat nelayan dengan dana CD ini, tapi daerah mereka tidak terbangun, abrasi mereka, daerah yang rawan abrasi tidak pernah dijaga di sana. Tapi kalau CD ini untuk mengatasi abrasi, lingkungan segala macamnya, ya kan, saya rasa penambangan ini akan ada manfaatnya. Baru kompensasi untuk nelayan berapa miliar, bagilah Moro, Durai, Tanjung Batu, Karimun, atau daerah-daerah yang sekitar dengan Moro, agak ke barat ke Batam. Baru pajak. 3 hal yang harus diperhatikan. Ini menurut saya, ini pengalaman saya waktu ikut menolak pasir laut itu. Karena hanya CD saja yang diberikan oleh mereka. Ya, waktu itu saya ada satu perusahaan yang hampir 2 miliar 1 bulan, satu perusahaan itu. Itu di daerah tempat wilayah pertambangan mereka kerja, kasih. Nah, jadi kalau menurut saya abrasi yang apakah pernah terjadi abrasi, saya belum melihat itu. Cuman di Durai ini apakah kena penambangan pasir laut juga saya tidak tahu. Nah, kalau mau diapakan di bawah laut itu untuk supaya dia terjaga, dibuatlah karang-karang buatan. Jadi saya pikir juga sulit, karena kajiannya harus mendalam. Kalau katakanlah, kalau pernah kita lihat mungkin di Discovery Channel gitu ya, orang membuat karang buatan yang tingginya berapa terus masukkan ke dasar laut. Ya, kalau tidak ada aktivitas penambangan atau arus laut yang membawa sedimen itu singgah ke situ, ya itu aman-aman saja. Tapi kalau dari sedimen itu kan nanti dia menumpuk di sap nih, sedimennya habis, nanti masuk lagi dari arus Selat Melaka ini. Itu berapa tinggi? Adakah 3 meter, 5 meter, atau 10 meter kedalamannya? Kan kita tidak tahu. Jadi kita kalau membuat karang buatan itu juga harus tahu berapa tinggi.
sedimen yang sudah mengendap di dasar laut. Ya kalau tanah atas 5 meter, berarti kita harus buat dia 10 meter, karena 5 meternya akan tertanam, tertimbun dia, 5 meter ke atas baru bisa. Nah karena itu agak sulit Menteri Lingkungan Hidup ketika itu yang saya tanyakan bagaimana cara mereklamasi dasar laut itu, dia tidak bisa jawab. Jadi kalau ada hari ini yang menolak penambangan pasir laut, ya saya pikir sah-sah saja. Ya, kalau pemerintah mau memanfaatkan sedimen ini untuk kepentingan pembangunan, dan kalau keinginan pemerintah ini kadang-kadang susah mau ditolak. Ya, kita ngelawan kekuasaan kan agak sulit. Katanya iya. Yang penting kalau memang itu terjadi, karimun itu jangan ditinggalkan, masyarakatnya, nelayannya, pulau-pulau di sekitarnya dijaga. Pemerintah provinsi dapat berapa untuk itu? Kalau mau ditolak, ya ditolak habis. Kalau saya sudah capek lah nolak pasal ini, dan saya dicari tuh, karena kawan saya itu masuk penjara. Saya berhadapan dengan Angkatan Laut waktu itu dengan Pak Aswoto. Walaupun pada akhirnya dipanggil saya ke kantor beliau, dan beliau mengatakan sudahlah kita di Losaribu lah, kita damai saja. Saya datang, cuma saya bawa beberapa 2 orang mahasiswa saya bawa ketika itu. Kita bincang. Ya, beliau mengeluarkan data beliau yang tidak seberapa ya. Saya pikir ada cuma segini. Data saya itu 1 tas. Akhirnya data saya itu difotokopi oleh beliau untuk menjadi pegangan beliau lah. 1 tas. Saya bilang sama komandan itu, nah, silakan Pak, kalau Bapak mau fotokopi semua dokumen saya ini silakan, tidak ada masalah. Dan itu banyak. Jadi siapa yang bermain di belakang penambang pasir laut ketika itu? Ya banyak. Orang kekuasaan. Ya, itu saya sebutkan lah. Dan sekarang mungkin partai yang masih berkuasa begitu. Ya. Itu yang disampaikan oleh Komandan Angkatan Laut waktu itu. Hanya kita selesai lah. Saya juga banyak dikenalkan sama Jenderal Bintang dari Belawan, ada juga dari Aceh, gitu. Ada Mayor dari Angkatan Darat gitu. Jadi kita semua akhirnya bersahabat, dibuat kesepakatan penambangan ketika itu. Jangan sampai mengarah ke pantai. Mana masih balik ke sana? Pantai ini kan jaraknya berapa mil itu kan nelayan tradisional. Nah, kami nanti kalau dia biasa malam itu merapat tuh. Kalau siang-siang dia masih jauh, tapi kalau malam dia mulai ngeruk ke pinggir pantai. Dan itu sering saya kapan kami bisa ambil? Jadi kalau menurut saya, kalau mau ditolak ya tidak ada masalah juga. Tapi kalau di jalan, saya dalam posisi netral saja dengan masalah. Karena saya sudah dari dulu, sampai kawan saya harus masuk penjara, saya harus berhadapan dengan Kapolres waktu itu Pak Nasir kalau tidak salah. Kapolresnya Pak Nasir. Dan kita berdebat di satu acara, satu pertemuan itu menghadirkan tokoh-tokoh Riau waktu itu dan anggota DPR RI asal Riau. Dan disitulah saya bicara dan sangat keras sampai seingat saya Pak Kapolres itu membentak meja begitu ya. Tapi Pak Kapolres tidak ada urusannya dengan pasir laut. Pak Kapolres itu kan ada kawan saya yang ditahan di situ tuh. Nah, itu yang saya kritik, saya permasalahkan waktu itu. Dan ditanggapi terus dibawa oleh pejabat atau tokoh-tokoh Riau. Kita masih bersama Riau, belum provinsi kita bersama Riau. Lah, pasir laut itu jadi kalau menurut saya dalam posisi netral. Kalau dia ditambang apa manfaatnya untuk masyarakat Kepri, khususnya di wilayah yang berdekatan dengan areal tambang itu. Walaupun dirubah lah dulu tambangan pasir, sekarang penambang sedimen itu juga dia barangnya ya. Jadi begitu saja yang pengen saya sampaikan.
pengalaman saya kita lah tuh timah ngeruk juga. Kalau 20 tahun udah rusak tuh. Laut Karimun itu sudah rusak. Udah tuh ditambang tahun 2000-an juga, ditambang pasir. Itu sudah rusak juga. Ini karang itu hidupnya kan tidak secepat agar-agar laut ya kan. Ganggang laut itu tumbuh-tumbuh. Kan mulai proses lama, mungkin puluhan tahun atau ribuan tahun. Ratusan tahun karang itu baru tinggi. Ini baru ya sekitar 20 tahunan lah. Mungkin masalah itu. Saya rasa karangnya pun masih oke lah kalau itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita bikin konten lain lagi. Ini saya ingin bahas PBDB khusus untuk wilayah Batam yang penduduknya banyak, muridnya juga banyak, sekolahnya masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi nantilah itu. Kita bicara masyarakat. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang Budian.